Baik, pada kesempatan kali ini kita akan mendiskusikan bagaimana menghitung determinan matriks menggunakan metode ekspansi kofaktor. Seperti yang telah kita ketahui bersama, untuk matriks berukuran 2 kali 2, katakan matriks A ini punya entry A, B, C, D. Nah, di sini determinan dari A adalah ini ya, AD dikurangi BC. Nah, pertanyaan selanjutnya bagaimana untuk matriks berukuran 3 kali 3, 4 kali 4, dan seterusnya. Di sini kita akan belajar menggunakan metode ekspansi kofaktor. Namun sebelumnya kita akan perkenalkan dulu beberapa definisi. Yang pertama yaitu adalah definisi mengenai minor entry IJ. Di sini dinotasikan dengan MIJ, itu kita definisikan sebagai determinan submatriks yang terbentuk jika baris ke I dan kolom ke J matriks A kita hapus. Sebagai contoh, jika A ini matriks berukuran N kali N, katakan A itu adalah ya entry-nya AIJ ya. Jadi A11, A12, sampai A1N, kemudian A21, A22, sampai A2N, sampai AN, ini AN1, AN2, sampai ANN. Nah, di sini MIJ itu kita hapus baris ke I dan kolom ke J. Nah, situ kita hitung determinan. Nah, di sini misalkan kita mau mencari M11 ya. Jadi kita hapus baris pertama dan baris ke kita hapus baris pertama dan kolom pertama. Nah, ini berarti biar mudah kita coret gitu ya. Coret gini. Nah, jadi ada submatriks yaitu ini. Ini adalah nanti determinan dari yang warna hijau ini adalah nilai M11. Selanjutnya, kofaktor dari AIJ kita notasikan sebagai CIJ, itu kita definisikan sebagai min 1 dipangkatkan I plus J dikalikan MIJ. Nah, nanti nilai ini bisa plus bisa min ya. Kalau yang pangkatnya genap positif min 1, kalau pangkatnya ganjil berarti min 1. Oke, sebagai contoh kita lihat di matriks ini. Matriks A berukuran 3 kali 3. Misalkan kita hitung M11 gitu. M11 berarti kita makan nih. Hapus baris pertama dan kolom pertama. Sehingga tersisa submatriks ini ya. Yang warna hijau ini. Kita lihat M11 berarti determinan dari 1, 0, min 2, 4. Nah, ini menggunakan tadi AD min BC berarti ini 4 kurangi 0. Berarti nilai M11-nya adalah 4. Kemudian untuk CIJ, nah C11-nya, jadi min 1 pangkatkan 1 tambah 1 dikalikan M11. Berarti ini adalah angka 2 ya. Angka 2, 1 sama dengan M11 sama dengan 4. Jadi M11 nilainya 4, C11 juga 4. Ya, ini tentu saja nanti bisa Anda coba sendiri untuk yang lain ya, misalnya M12, M23 gitu, itu bisa. Jadi, caranya serupa. Nah, kalau di sini saya tambahkan untuk M12 ya, berarti kita hapus baris pertama. Ini kita hapus, lalu kolom kedua. Tersisa submatriks yang intinya 2, min 2, 3, 4. Nah, ini kalau kita hitung 14. Dan nanti untuk C12-nya min 14 ya, karena pangkatnya ganjil. Ya, minor dan kofaktor lain bisa dicari seperti itu ya. Oke. Baik, selanjutnya bagaimana metode ekspansi kofaktor itu? Di sini kita diberikan matriks berukuran N kali N. Nah, metode ekspansi kofaktor itu bisa dilakukan sepanjang suatu kolom atau suatu baris. Ini misalkan saya ulangi lagi untuk matriks A-nya ya, A11, A12,
A1N, A21, A22, A21 sampai AN1. Di sini A22 sampai A2N, ini AN2 sampai ANN. Nah, di sini misalkan kita definisinya itu yang begini ya. Definisi data cara menghitung determinan seperti ini, yaitu AIJ dikalikan CIJ ditambah A1J dikali C1J ditambah A2J dikali C2J dan seterusnya sampai ANJ dikalikan CNJ dengan di J-nya ini nomor kolomnya, kolom ke J. Ini mungkin saya contohkan supaya mudah. Misalkan kita ambil J-nya 1, berarti dia kan kolom 1 ya. Kolom 1 itu berarti ini ya. Kolom 1. Jadi kita hitung determinan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang ini ya, kolom 1. Berarti determinan A itu akan sama dengan ini, mudah aja. Ini kan Anda lihat ininya apa namanya, entry-nya yang A11 kita tulis, lalu indeks kofaktornya ya sama seperti A11, kan sama semua ya indeksnya. Jadi ini C11 ditambah, kemudian lihat lagi entry yang selanjutnya A21, berarti di sini A21 C21, teruskan hingga ini yang terakhir AN1 CN1. Nah, ini masing-masing Anda hitung. Saja nanti mencari C11 ya, kita kembali ke minornya. Ada hasil minor juga. Nah, ini untuk J yang sama dengan 1. Jadi untuk J yang sama dengan 2, jadi kolom kedua itu ya analog saja. Kolom kedua maupun kita mau kolom ke N itu ya analog seperti ini. Ya, mengikuti pola dari rumusan ini. Baik. Nah, selain menggunakan kolom, kita juga bisa menggunakan baris. Jadi ada 2 jalan, tidak hanya kolom. Dan serupa seperti yang di kolom, jadi kita juga bisa ambil yang baris ke I. Rumusannya mirip. Indeks dari A dan kofaktor sama. Misalkan kita ambil I-nya, katakan baris kedua gitu. Jadi kan yang begini. Ini baris kedua. Ya, caranya sama, tulis entry pertamanya A21. Nah, ini kan tadi A21 kalikan C21, intinya sama. Kemudian entry kedua A22. Ini berarti A22 kita kalikan C22. Dan ditambah terus sampai A2N. Di sini berarti ini. A2N C kali C2. Sama. Hitung kofaktor berarti kita menghitung juga minornya. Dan sebagai catatan, tidak ada pengaruh dalam pemilihan baris atau kolom dalam menentukan determinan. Dengan kata lain, kita pilih baris manapun atau kolom manapun, itu tidak ada pengaruh, nilai determinannya akan tetap sama. Oke, kita lihat di contoh untuk mempermudah pemahaman. Oh ya, maaf, sebelum ke contoh, kita kembangkan dulu determinan matriks ukuran 3x3. Jadi kita udah tahu ya determinan ukuran 2x2 A min B.
Kemudian bagaimana untuk matriks bukuan 3 kali 3? Di sini kita gunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom ke-1. Jadi kita ambil kolom ke-1. Jadi kan ini ya, A, atau kita tulis determinan A ini sama dengan A kali C11 ditambah D dikali C21 ditambah ini ya, G dikali C1 gitu. Ini kemudian C11 itu sama dengan min 1 pangkat 2 M11, C21 itu adalah ini, min 1 pangkat 3 M21, dan C31 adalah min 1 pangkat 4 M31. Nah, selanjutnya kita cari M11. M11 berarti determinan baris 1 dan kolom 1 kita hapus. Jadi tinggal EFHI. Dari sini determinannya adalah ini ya, EI min HF. Ini, nah nanti selanjutnya analog M21, M31 kita dapat ini. Dan setelah diurutkan, dikelompokkan menjadi seperti ini. Nah, untuk 3 kali 3 ini sebenarnya ada semacam cara mudahnya ya, yang disebut sebagai cara sarus. Jadi untuk tidak perlu terlalu capek-capek menghafalkan, kita cukup pahami metode sarus, yaitu caranya kita ini dua kolom pertamanya kita copy. Nah, selanjutnya kita kalikan sepanjang diagonal-diagonal. Kita buat diagonal-diagonal. Ini. Yang diagonalnya dari kiri ke kanan ya. Terus ini dan ini. Nah, nanti yang hijau ini kita setiap kita mencoret ini kita kalikan A kali E kali I, jadi A E I. Kita jumlahkan dengan ini hasil perkalian BF dan G, yaitu BFG, dan ditambah juga dengan CDH. Kemudian yang diagonal yang dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri ke kanan, sekarang dari kiri ke kanan. Ini dan ini. Ini kita kalikan. Nah, ini dikurung besar dulu. Kalikan GEC ditambah HFA ditambah dengan IDP. Nanti ini dikurangkan. Nah, ini disebut sebagai metode sarus untuk 3 kali 3. Jadi kita tidak perlu capek-capek menghafalkan ini. Serangkaian rumus ini. Cukup kita copy 2 kolom pertama, kita buat diagonal-diagonal seperti ini, kemudian kali-kalikan. Oke. Selanjutnya kita coba untuk matriks yang berukuran 4 kali. Nah, di sini untuk 4 kali 4 kita menggunakan metode ekspansi kofaktor. Seperti yang telah kita diskusikan tadi, ekspansi kofaktor itu tidak ada pengaruh pemilihan baris maupun kolomnya. Jadi kita bebas saja hitung. Misalkan saya mau menggunakan baris ke-1. Mungkin baris ke-1 ya. Kita lihat bagaimana determinannya. Jadi kan determinan A adalah ini, oh ya, sebelumnya kita ini dulu ya, baris 1 kita lingkarin dulu. Jadi kan ini ya, 1 dikalikan C11 ditambah 0, untuk kedua dikali C12 ditambah 0 kali C13 tambah min 1 kali C14. Nah, ini karena ini mengalihkan dengan 0 ya, jadi kita bisa sederhanakan ini dari C11, suku ini hilang, dikurangi C14. Kemudian kita hitung C11 berarti min 1 pangkat 2 M11 dikurangi min 1 pangkat 1 tambah 4, 5 ya. Kemudian M14.
2 minimum 1,2 positif ya, M11. M11 berarti kita hapus baris 1 kolom 1. 1 kolom 1 kita hapus, terbentuk ini ya, submatrix ini ya. Determinan dari 1, 2, 2, 0, min 2, 1, 0, 0, 1. Kemudian ini dikurangi min 1 kali M14. M14, jadi kita hapus baris 1 dan kolom 4. Baris 1, kolom 4 ya. Jadi terbentuk submatrix 3, 1, 2, 1, 0, min 2, 2, 0, 0. Nah, di sini tinggal kita hitung nilai determinan dari ini. Untuk pompa ini ya agak ngomong, saya pindah-pindah dulu. Untuk yang ini berarti kita cek yang determinan ini kalikan searus ya, berarti saya pindah dulu. Nah, saya geser supaya bisa mengcopy 2 kolom pertama. Ini 1, 0, 2, min 2, 0. Kita lakukan diagonal yang ini dulu. Diagonal yang ini ya, nilai yang kesini ini berarti kalikan 1 kali min 2 kali 1, min 2. Tambah 2 kali 1 kali 0, 0. 2 kali 0 kali 0, 0. Kemudian yang diagonal satunya. Ini. Berarti 0 kali min 2, 0, 0, 0. Ini min 0. Kemudian ini min ketemu min plus. Nah, kita kembali. Ini 3, 1, 2, 1, 0, 0. Sama, kita ini kan. Ini berarti apa nih? 3 kali 0, 0. Ini min 4 ya. Tambah 0. Kurangi yang warna merah. Satu warna. Berarti kurangi 0, 0. Ini 0, 0. 0 juga. Ini 0. Jadi sama dengan yang depannya min 2. Sama dengan min 6. Determinan dari A adalah negatif. Ini kalau kita menggunakan baris kan. Baik. Kalau kita perhatikan, ketika kita menggunakan ekspansi sepanjang baris ke-1, kita ada 2 kali ya hitung C kofaktor, yaitu C11 dan C14. Kan tetapi itu ya, kalau ini kebetulan jadinya 3 kali 3 mungkin kita agak cepat ya, karena metode Saus bisa 3 kali 3. Namun kalau misalkan ini matriks ukurannya lebih lagi, yaitu misalkan 5 kali 5, C11 dan C14 adalah matriks berukuran 4 kali 4. Nah, itu 4 kali 4 sekali lagi harus metode ekspansi kofaktor. Nah, itu akan sangat lama. Bagaimana jika kita menggunakan katakan kolom kedua? Nah, jika kita menggunakan kolom kedua, berarti kan ada 3 entry yang 0. Hanya ada satu entry yang tidak 0, yaitu entry yang di sini, si 1 ini. Nah, berarti saat kita gunakan kolom kedua
2, jadi kita tinggal menghitung 1 dikalikan C ini 1 dikali C21 berarti. C baris 2 kolom 1 berarti 1 dikali min 1 sorry, ini C22 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 jadi 1 dikali min 1 pangkat 4 M22 ini M22 M22 adalah ini ya matriks 3 kali 3 kalau kita hitung determinannya adalah 5 jadi sama nilai min 6 karena tidak ada pengaruh pemilihan baris ataupun kolom jadi kita pilih aja yang suatu baris atau kolom yang banyak nolnya gitu. Nah, atau lebih tepatnya yang menyisakan satu entry tak nol. Jadi kita hanya hitung 1 kali C kofaktornya. Oke, selanjutnya ya. Selain tadi bagaimana kalau semisal ini ada matriks tapi ini ya. Kalau tadi kan matriksnya masih lumayan mudah ya. Lumayan bagus bentuknya. Ada suatu kolom yaitu kolom kedua yang hanya satu entry yang tak nol. Nah, bagaimana kalau seandainya matriksnya ini tidak ada yang seperti itu? Jadi ya misalkan ini matriksnya agak ekstrim gitu. Misalkan ini 4, 2, di sini 3 belum nol juga. Dan di sini kan mau kita lihat mana baris manapun atau kolom manapun ada minimal 2 ya entry tak nol. Jadi, ya masih ngitungnya agak panjang nih. Dan ini akan kita lihat ternyata dengan kita melakukan OBE tipe 3 itu tidak mengubah nilai determinan. Jadi nanti kita bisa semakin menyederhanakan entry di matriksnya. Ya, OBE tipe 3 yang menambahkan suatu baris dengan sekian kali baris yang lain itu tidak mengubah determinan suatu matriks. Nah, dengan demikian, kalau matriksnya yang seperti tadi belum banyak nolnya di suatu baris atau suatu kolom, kita bisa ini dengan suatu pivot kita nolkan entry lain di kolomnya, kemudian gunakan ekspansi kofaktor ke baris atau kolom yang istilahnya hanya satu entry yang tak nol. Sebagai contohnya, ini matriks yang seperti ini, kalau kita lihat malah tidak ada nolnya ya. Jadi kalau kita mau paksa pakai ekspansi kofaktor itu langsung kita pakai katakan sepanjang kolom pertama berarti kan kita harus menghitung 3 kali C11 tambah 1 kali C21 tambah 2 kali C31 tambah 3 kali C41. Nah, ini 2 ya. C11 itu matriks 3 kali 3 kita hitung terus. Nanti C21 hitung lagi. Nah, ini kan 4 kali hitung terlalu makan banyak waktu gitu, tidak efektif. Kenapa tidak kita gunakan teorema tadi yaitu OBE tidak mengubah OBE tipe 3 itu tidak mengubah nilai determinan suatu matriks. Nah, di sini kita lihat banyak yang angka satunya ya, si pivotnya bisa banyak pilihan, tetapi saya menggunakan yang ini pivotnya yang di sini untuk yang baris 2 kolom 1. Nah, di sini kita akan mengenolkan si 3, si 2 dan si 3. Nah, untuk mengenolkan 3 ini berarti kita lakukan OBE ini ya tipe 3 yaitu perintahnya B1 ditambah B3 B2 ini kemudian yang 2 ini kita nolkan dengan cara B2 ditambah min 2 B2 dan terakhir 3 yang terakhir ini kita nolkan dengan cara nah, dengan melakukan OBE tersebut kita peroleh ini determinan C sama dengan
determinan matriks yang seperti ini. Jadi OBE tipe 3-nya itu tidak mengubah determinan ya. Katakan yang warna hijau ini sebagai matriks C aksen. Nah, sini dari teorema tadi determinan C itu sama dengan determinan C aksen. Jadi kita hanya tinggal menghitung determinan dari C aksen. Nah, C aksen ini memiliki keunggulan yaitu kolom ke-1-nya hanya menyisakan satu entry tak nol. Jadi dengan metode ekspansi kofaktor ini sama dengan 1 dikali C 21. Berarti ini sama dengan 1 dikali min 1 pangkat 3 M 21. Sama dengan ini ya, 1 dikalikan min 1 nantinya, kemudian M21. Nah, M21 ini kita hapus dari C aksen. Jadi dari 2 kolom ke 1. Kita sisa submatriks ini. Kita cari determinannya. Ini dihitung. Kalau mau kita hitung, berarti min 1, 0, 1, itu 38. Nah, ini berarti sama dengan di sini 1 dikali min 1 dikalikan dengan ini min 1, 30, 0, 1, 31, 3080, kemudian 133, 9, kemudian 83 min 1, min 24, terakhir ini 0. Itu sama dengan negatif dari 3003 min ini 9 min 24 lah min 15 ya. Sama dengan ini min 1 dikali min 18. Jadi negatif 18. Nah, ini sebagai nilai determinan dari C. Jadi kita sudah peroleh determinan C adalah negatif 18. Nah, dengan contoh ini berarti semacam menegaskan teorema yang tadi ini OBE tipe 3 tidak mengubah determinan itu jadi suatu alternatif untuk kita ini ya, kita lebih mudah ngitungnya. Nah, kita OBE aja tipe 3, asal ketemu suatu pivot OBE tipe 3, kita nolkan semua entry di atas dan ataupun di bawahnya ya. Ini cukup mudah. Jadi kita hanya tinggal menghitung satu kofaktor saja, tidak perlu seperti tadi tanpa OBE tipe 3 kita harus hitung 4 kali, berarti 4 kali. Nah, itu capek banget. Apalagi kalau terlebih matriksnya ukurannya ini baru 4 ya. Kalau 5 kali 5 atau 6 kali 6 itu mungkin akan jadi kerepotan tersendiri. Ya, misalkan matriks Q ini 5 kali 5 nih. Berarti nanti Anda lihat belum ada ya. Belum ada yang hanya satu entry tak nol, berarti harus diciptakan. Anda lihat ini ada beberapa pivot ya. Dari sini ini pivot bisa. Bahkan yang ini min 1 kalau Anda mau ya, min 1. Tapi karena udah cukup banyak pilihan ya oke. Kita ambil yang paling sedikit mengenolkan. Ya saya rasa tidak ada ya ini karena sini harus menolkan 2, sini harus mengenolkan 2 entry, sini 2 ya sama aja. Jadi sama beratnya. Jadi pilih mana aja tidak. Nanti ini setelah kita nolkan, kita cari kofaktornya kan. Kofaktornya ini kalau kita katakan mengambil yang di sini, karena mengambil yang di sini kan, jadi nah ini akan menjadi matriks ukuran 4 kali 4 kan. 4 kali 4 kita kerjakan ulang menggunakan ekspansi kofaktor lagi, turun jadi 3 kali 3 baru kita pakai 100. Ini memang bertahap menurunkannya 1 demi 1. Oke, nanti Anda bisa coba sebagai ini. Nah, ini untuk tambahan latihan soal ada ini 2 matriks lagi saya berikan K dan L. Anda coba hitung determinannya. Baik, saya rasa untuk ini yang determinan menggunakan ekspansi cukup sekian dulu. Kita lanjutkan di video selanjutnya.
Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga ini berguna.